Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu dalam renungan harian Klasik Semarang Timur. Dan sebelum kita merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami menghadap hadirat-Mu mengucapkan syukur atas hari ini, atas berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Dan kami akan merenungkan sabda firman-Mu, berkati sertai tuntun kami sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengambil sebuah tema The Best, dan bacaan diambil dari Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Saya akan mengambil sebuah nats dari ayat 48b. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika melihat para murid berebut untuk menjadi yang terbesar atau the best di antara para murid yang lain. Kalau kita melihat, mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, seakan-akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu yang janggal dan aneh. Kenapa janggal atau aneh? Karena mereka berebut untuk menjadi yang terbesar, tetapi malah Tuhan Yesus berkata, yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentu tidak merujuk kepada Yohanes yang merupakan murid yang paling muda, sebab Yohanes dipanggil oleh Tuhan Yesus ketika baru meninggalkan masa remajanya. Dan menurut kesaksian Markus 1 ayat 20, Yohanes dipanggil oleh Tuhan Yesus masih ikut orang tuanya. Oleh karena itu, di ayat 47 sampai 48, Tuhan Yesus perlu untuk memberi penjelasan lebih detail, lebih jelas kepada para murid supaya para murid tidak salah persepsi tentang apa yang dikatakannya. Yesus kemudian mengambil seorang anak kecil. Sekali lagi muncul pertanyaan di dalam kehidupan kita. Kenapa untuk menjadi yang terbesar Tuhan Yesus tidak mengambil contoh seorang ahli Taurat yang sering kali menggunakan dasar-dasar firman Tuhan supaya ia mendapat pujian untuk kepentingan dirinya sendiri? Kenapa Tuhan Yesus tidak mengambil contoh orang Farisi yang rela melakukan apa saja asalkan menjadi yang utama? Kenapa Tuhan Yesus mengambil contoh seorang anak kecil untuk memberikan pengajaran kepada para murid? Tentu ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, karena memang ini yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya. Ketika ia mengambil seorang anak kecil, Tuhan Yesus berkata, barang siapa menyambut anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi di sini Tuhan Yesus ingin menyandingkan tentang kehidupan orang dewasa dengan kehidupan seorang anak kecil. Seorang yang dewasa seringkali berebut untuk menjadi yang terbesar atau the best dengan berbagai macam cara, baik itu dengan cara yang tidak benar mereka lakukan dengan harapan kalau ia menjadi yang utama atau yang terbesar, maka hidupnya akan dilayani oleh orang lain. Berbeda dengan seorang anak kecil, ketika mereka bertemu dengan teman-teman seusia mereka,
Ternyata mereka tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi mereka saling memperhatikan kepentingan oleh orang lain. Oleh karena itu, setelah Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil, Tuhan Yesus memberikan pengajaran bahwa yang terbesar bukan yang dilayani, tetapi yang melayani. Matius 20 ayat 28. Jadi melalui apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebenarnya bukan sesuatu yang janggal atau aneh. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sangat jelas bahwa tugas perutusan yang diberikan kepada para murid bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk pujian kemuliaan dirinya sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Allah. Dan inilah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 20 ayat 28, yaitu melayani. Jadi melalui pengajaran ini sebenarnya sudah teramat sangat jelas untuk yang menjadi terbesar bukan dilayani, tetapi untuk melayani seperti Tuhan Yesus. Seperti sabdanya dalam Matius 20 ayat 26 dan 28, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tuhan memberkati kita semua. Amin.